Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, sama-sama pagi hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan bersama. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang kami terima setiap hari. Kami lihat tangan Tuhan dan kebaikan-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Sebab itu pagi hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengucap syukur, kami mau bawa setiap hati kami menyembah Engkau. Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Kami selalu mengucap syukur. Kami tahu bahwa tangan Tuhan itu selalu menyertai hidup kami. Biar pagi hari ini kami mau bawa setiap pujian kami Tuhan. Kami mau bawa setiap doa kami. Sembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur sebab kasih setia-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang memuji, menyembah, memuji-Mu. Kami menyembah Allahku, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, mari sembah. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang memuji, menyembah-Mu selamanya. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari dengan segenap hati kami datang menyembah. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji, menyembah-Mu, menyembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kebaikan-Mu dalam hidup. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kemurahan lepas kemurahan. Setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan. Setiap hari kami lihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami ya Bapa.
Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu senantiasa bekerja dalam hidup kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan Engkau menyertai hidup kami. Lebih dari segala-galanya kami mau nyatakan rasa ucapan syukur kami, cinta kasih kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, lebih baik satu hari, amin, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang memuji, menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku, memuji Engkau, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kami sadar penuh kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh baik, oh, bawa lidahku Tuhan, memuji-Mu sampai selama-lamanya, mengasihi Engkau sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari hidup. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena Tuhan.
Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa kembali lewat kebenaran firman Tuhan ya. Biarlah selalu kita mau melandasi hari kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendasarkannya kepada firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya ambil dari Ayub 23. Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Saudara, kita tahu bersama bahwa Ayub adalah orang yang diuji dengan hebatnya oleh Tuhan. Ya, dia mengalami pengujian yang begitu berat sekali untuk membuktikan kemurnian imannya. Dia kehilangan harta kekayaan, dia kehilangan istri, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan semua yang ada dalam hidupnya. Makanya kalau hari ini kita sedang diproses Tuhan, ya jangan protes, karena di dalam Alkitab ada orang yang diproses itu luar biasa, kehilangan segala-galanya. Bahkan Ayub pun kita tahu bersama, dia diuji dengan dirinya sendiri ketika semuanya sudah diambil yang dia miliki, yang berada di luar dirinya, harta, kekayaan, istri, anak-anaknya. Dia harus berhadapan dengan ujian yang ada di dalam dirinya, yaitu kesehatannya sendiri. Kita tahu ya akhirnya Ayub ya menderita sakit kulit yang begitu hebat, bisul-bisul, gatal-gatal dan sakit di seluruh tubuhnya. Tapi kita juga tahu sampai pada ujung ya akhir cerita kisah Ayub, Ayub berhasil keluar sebagai pemenang. Karena itu dia melihat pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan kembalikan semua, bahkan berlipat kali ganda apa yang pernah diambil semua dari Ayub, karena dia teruji keluar sebagai pemenang. Mengapa Ayub begitu kuat menghadapi pencobaan persoalan dalam kehidupannya? Kita baca di sini Ayub 23 ya, Ayub berkata di sana, "Karena ia tahu jalan hidupku." Ia di sana huruf besar, Tuhan. Ya, Ayub berkata, "Karena Tuhan itu tahu jalan hidupku." Mari Bapak Ibu ya, ketika kita sedang diuji hari-hari ini, kita harus terus percaya bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Dia adalah sutradara atas semua cerita di hidup kita. Karena itu hari ini mungkin ada di antara saudara yang kehilangan orang yang dicintai, kehilangan suami, istri, orang tua atau anak, dipanggil Tuhan. Kita mau berkata di hadapan Tuhan, "Aku tahu Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku." Tuhan yang paling tahu jalan hidup kita, bahkan yang terbaik untuk kita. Dia adalah sutradara yang terbaik. Ya, satu hal yang Ayub percayai, dia bilang, "Sebab ia tahu jalan hidupku." Karena itu ketika kita menghadapi masalah, persoalan, pencobaan, jangan mencari pelampiasan atau jalan keluar di luar Tuhan. Gak usah bertanya kepada orang pintar, kepada dukun, kepada siapapun. Kalau perlu ya saudara, gak usah cari-cari pendeta, cari Tuhan saja. Percaya, katakan seperti Ayub berkata, "Aku tahu Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku." Ya, Tuhan yang paling tahu tentang jalan hidup kita, sebab dialah sutradara, dia yang dapat mengubah cerita, dia juga yang sudah menentukan semua cerita di hidup kita. Makanya Ayub berkata, "Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku ya akan timbul seperti emas." Ya. Rasanya kalau kita membaca ayat ini, sepertinya Ayub ini begitu percaya diri saudara. Dengan dia berkata, "Aku akan timbul seperti emas." Tetapi itu teruji. Sampai pada akhirnya Ayub pun memang timbul seperti emas ya.
Ayub memang menang dalam setiap ujian iman sehingga Tuhan berkati dia berlipat kali ganda bahkan dari apa yang pernah dia punya. Ya, dia pede sekali berkata bahwa aku akan timbul. Saudara, ya, iman, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu diperlukan ketika kita menghadapi ujian dan tantangan. Ini bukan kata-kata sombong atau halusinasi atau kata-kata ya yang terlalu terlalu angku ketika kita berkata, Tuhan, aku percaya aku akan keluar seperti emas. Ya, perlu kita memperkatakan hal itu artinya sama dengan kita memperkatakan iman di hadapan Tuhan. Seberat apapun pencobaan yang sedang engkau hadapi hari ini, bilang, Tuhan, engkau yang tahu jalan hidupku, karena itu saat ini ketika engkau uji, aku akan keluar seperti emas murni. Ya, nyatakan iman itu kepada Tuhan sebab engkau percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidupmu dan tidak ada satupun yang bisa mengubah cerita hidup kita selain Tuhan. Kenapa Ayub begitu terlihat ya percaya diri bahwa dia akan timbul seperti emas? Ternyata ayat yang ke-11 dia berkata begini, saudara. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Apa seringkali yang sering membuat ya janji Tuhan, rencana Tuhan itu gagal dalam hidup kita adalah ketika kita ini diproses. Ya, dalam hidup ini kita tuh tidak mau mengikuti jejaknya Tuhan. Kita itu tidak mau menuruti jalannya Tuhan. Ya, Ayub berkata, ya, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kemanapun ya kita ini melangkah, yang penting pastikan itu adalah jejaknya Tuhan. Kita sedang berjalan bersama Tuhan. Ya, sekalipun itu kelihatannya lembah kekelaman, asalkan bersama Tuhan, ya pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita berjalan ke tempat yang kelihatannya itu tempat yang baik, tempat yang subur atau tempat yang menggiurkan, kalau itu bukan jejaknya Tuhan, maka cepat-cepatlah saudara pergi dari sana. Apa yang membuat hidup kita ini menang? Apa yang membuat kita mencapai rencana Tuhan? Karena kita tahu bahwa goal dari hidup kita ini adalah mencapai rencana Tuhan. Dan hanya dengan mengikuti jejaknya. Ya, jejak itu adalah jejaknya itu adalah kalau saudara berjalan di pantai itu ada bekas-bekas kaki, ya. Artinya mengikuti jejaknya Tuhan. Dan dia berkata di sana, Ayub bilang, ya kakiku tetap mengikuti jejaknya, ya, dan dia menuruti segala jalan-jalan Tuhan itu. Ya, Ayub tidak menyimpang, dia bilang. Ya, seberat apapun proses di hidup kita, jangan pernah menyimpang dari jalannya Tuhan. Kalau Tuhan berjalan lurus, ikuti lurus, jangan belok kanan. Orang Kristen sekarang itu suka cari jalan pintas. Rasanya terlalu lama, rasanya terlalu berat, rasanya sulit jalan Tuhan itu. Tapi saudara, itulah yang terbaik bagi hidup kita. Jangan cari jalan pintas, pengen cepat kaya, pengen cepat selesai, pengen cepat keluar dari persoalan. Sebab goal dari setiap ujian dan pencobaan hidup kita ini adalah kita lulus waktu kita mengerti kehendak Tuhan dari setiap persoalan yang kita alami itu. Bahkan Ayub berkata di sana yang ke ayat yang ke-12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Apa yang membuat Ayub keluar sebagai pemenang? Karena perintah Tuhan tidak dilanggar. Ayub sungguh-sungguh hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Dia mau taat melakukan firman Tuhan. Dia bilang, tidak aku langgar perintah dari bibirnya. Dan ya, Ayub berkata dia tidak menolak firman Tuhan, bahkan dia menyimpan ya semua
Janji-janji Tuhan, dia bilang, aku simpan ucapan mulutnya dalam sanubariku. Wow saudara, firman Tuhan tetap di dalam hatinya Ayub. Saudara, tetaplah pegang firman Tuhan. Tetaplah ikuti jejak Tuhan. Ikuti jalannya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekalipun berat jalan itu, jalani bersama Tuhan. Sebab itu yang akan mendatangkan kebahagiaan di hidup kita. Saya berdoa hari-hari ini apapun yang sedang saudara alami, saya berdoa supaya ya jangan menyimpang dari jalannya Tuhan, ikuti jejaknya. Bahkan ya pegang firman Tuhan. Biarlah ucapan dari bibirnya kita simpan di dalam sanubari kita. Artinya apa? Di dalam hidup kita ada firman Tuhan yang senantiasa melekat. Hari-hari ini saudara, tidak ada jaminan kita tidak akan mengalami persoalan dan masalah. Tapi Tuhan menjamin kalau kita berpegang erat kepada Dia, teguh berpegang pada firman-Nya, maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita cepat atau lambat. Saya bukan hanya berbicara, karena saya pun sudah mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh ya berserah kepada Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, penyertaannya sempurna di dalam hidup kita. Kita mau renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, seringkali jalan-jalan-Mu itu memang tidak terselami. Tapi kami tahu Tuhan, mengikuti jejak-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, supaya kami tidak tersesat di dalam hidup ini. Kami percaya seburuk apapun jalan yang di depan kami tahu ketika kami mengikuti jejak Tuhan, maka Engkau menyertai kami Tuhan, dan itulah yang terpenting di dalam hidup kami. Mari saudara, kita menaikkan pujian ini sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Katakan bersama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Katakan arti kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Oh, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Yes, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, jalan-jalan-Mu itu indah Tuhan, jejak-Mu yang terbaik. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, jika itu adalah jalan yang harus kami tempuh, Tuhan bawa kami. Kami percaya kami akan keluar seperti emas yang dimurnikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berikan kekuatan untuk menjalani setiap proses. Ketika Engkau uji kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang, sebab Engkau tahu jalan hidup kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang sedang adalah dalam pencobaan, tekanan, persoalan yang berat. Biar iman kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami percaya hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kami, menjadi hari yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Mampukan kami berjalan di dalam rencana Tuhan hari ini. Hamba berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang sekolah, kuliah, bekerja. Tuhan tuntun sertai.
Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Biar pimpinan Tuhan senantiasa ada atas hidup kami. Bapa, berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan menjadi jawaban. Yang berulang tahun hari ini, damai sejahtera sukacita turun atas kehidupan mereka. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan Indonesia, bangsa dan negara kami. Anugerah Tuhan tercurah penuh buat bangsa ini. Berkati yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang ada dalam persoalan berat, Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom dan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.